Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada pepatah Arab yang mengatakan manjadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh, dia pasti akan mendapat. Atau siapa yang sungguh-sungguh, dia akan sukses. Kalimat ini kita pakai dalam kasus Yusuf Mansur. Yusuf Mansur dengan kebatilannya, tapi dia nekat gitu. Sukses dia. Buktinya dia, wah, kalau ada tokoh agama paling kaya, barangkali pilihannya pasti Yusuf Mansur. Dia sangat kaya sekali. Nah, yang menarik buat kita adalah jemaah yang kena atau yang menjadi korban. Ya, jadi korban, apakah itu namanya uang prestasi, apakah itu namanya upaya tipu-tipu dari Yusuf Mansur gitu. Dia sungguh-sungguh, dia gugat, dia dapat. Salah satu contohnya adalah Bapak Zaini Mustafa. Pak Zaini Mustafa dengan gigih dia menggugat melalui saluran yang ada, yaitu jalur hukum. Dia tuntut itu Yusuf Mansur ke jalur hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dengan Yusuf Mansur akhirnya ya dia menang. Juni lalu dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepatnya 13 Juni 2023, hakim menjatuhkan palu bahwa Yusuf Mansur itu wajib membayar uang sejumlah 1.246.000.000 rupiah. Apa yang perlu kita lihat di sini gitu? Yang pertama, kalau dari sisi jumlah, setoran awal, katakanlah modal usaha patungan batu bara itu Zaini mungkin dibanding yang lain-lain ya dia termasuk yang modalnya mula-mula itu tidak seberapa besar gitu. Dibanding itu ada jemaah kota wisata itu yang investasi itu 5 miliar, ada yang 6 miliar, ada yang 4 miliar gitu. Kok yang miliar-miliaran banyak. Karena itu Yusuf Mansur bisa mengumpulkan uang dari masjid kota wisata ya. Masjid Darussalam kota wisata itu 55 miliar. Nah, ini kita tunggu nanti orang-orang ini juga harus berani gitu. Begitu Zaini memukul gong, ternyata kan sukses gitu. Nah, ada lagi yang menarik juga. Itu Pak Suwarto. Pak Suwarto yang di video kita sebelumnya, dia menuntut uangnya kepada Yusuf Mansur. Pak Suwarto ini mungkin dari segi jumlah modal juga tidak terlalu banyak yang disumbang, yang ikut berinvestasi di Yusuf Mansur gitu. Ya mungkin jumlahnya 20 juta gitu. Tapi kan kalau 15 tahun dengan modal per bulan kemudian dikalikan kan banyak itu. Tadi pagi ya setelah dia ngotot kemana-mana, dia buat video, dia sebarkan, dia dengan anaknya menuntut Yusuf Mansur mengembalikan uangnya beserta keuntungan yang dijanjikan. Dia ingin membeli sepeda motor. Tadi pagi kita video call gitu. Dalam video call itu dia senang sekali. Berkat kawan-kawan mulai teriak di mana-mana katanya. Dia juga berteriak. Itu tim Yusuf Mansur. Ibu apa dia, saya nggak ingat. Nah. Tim Yusuf Mansur ini kan kayak sindikat ini. Sindikasinya itu banyak gitu. Nah, timnya yang di daerah Jawa Tengah sana, di Grobogan, itu meminta kepada Pak Suwarto ini sertifikat bukti setoran. Kemudian dia minta nomor rekening, KTP. Setelah dia serahkan fotokopi KTP, kemudian sertifikat, dan disaksikan oleh, ya kan orang pintar ya, ada saksi-saksi lain, tanda tangan gitu. Kata dia, alhamdulillah uang
modal uang pangkal lah itu sudah dikembalikan. Ya, alhamdulillah. Di kalau uang pangkalnya tuh 20, ya 20 itu sudah dikembalikan. Seperti yang dia tuntut semula, dia ingin anaknya ke sekolah pakai sepeda motor. Nah, saya bilang kalau dari hitungannya gitu, hitungan jumlah uang yang di-store oleh kepada Yusuf Mansur, itu mestinya ya paling tidak kalau dibandingkan dengan cerita Pak Zaini gitu. Taruhlah ini dia 20% lebih 20% daripada uang yang distorkan dibandingkan uang yang di-store oleh Pak Zaini. Kalau Pak Zaini misalnya 100, dia 20, ya, kira-kira gitulah. Ya kalau Pak Zaini diperkenalkan 1,2 gitu, ya seperlimanya minimal 250. Karena Pak Zaini kan 1.246.000.000. Ya mestinya Anda, saya bilang, harus dapat itu dari, kalau melalui pengadilan, ya minimal 250 lah. Itu Pak Zaini itu keputusan pengadilan, saya bilang. Kalau tuntutan Pak Zaini, oh itu dia triliunan, ada hitungannya gitu. Nah sekarang bikin lagi video, sebar lagi, Yusuf Mansur maunya yang cepat apa yang panjang. Kalau yang panjang, itu ke pengadilan, nanti dia terbayar ratusan juta. Kalau mau cepat, ya udah anak saya butuh sekolah, ini uang pangkal, anggaplah hitung-hitunglah sedekah gitu. Ini kelebihannya ini kasih motor baru. Saya ngusul gitu, motornya baru loh ya, jangan motor-motor butut nanti. Nah kalau motor baru, ya anak-anak SMP mungkin ya sekelas Vario lah, Vario, Scoopy gitu, Beat itu udah cukup BDP baru. Nah, itu kalau sisi kelebihan untung tuh jauh lah, kecil sekali. Tapi ini karena mau cepat gitu, maka cash close, saya mengusulkan begitu. Kata Soeharto, ya deh saya bikin lagi Pak, nggak ada cerita nih. Saya bilang, ya kasih tahu kawan-kawan lain di Jawa sana. Kalau mau itu, ada saksi dulu misalnya, atau ada teman yang tahu bahwa Anda menyetorkan uang kepada Yusuf Mansur, bikin itu video, sebarkan. Kan sekarang bikin video kan gampang, nggak perlu modal. Minta. Karena kebutuhan sekarang ini banyak. Nah, Pak Soeharto contohnya nih. Dia ngotot, dapat. Karena yang ditakutkan Yusuf Mansur itu kalau banyak orang ngotot. Gitu. Kalau diam-diamnya dilindas sama dia. Lindas gitu, nggak dianggap. Tapi kalau berteriak, sekarang untuk berteriak banyak media kita untuk berteriak. Gitu. Nah teman-teman bisa berteriak. Di Masjid Kota Wisata kan baru berapa orang yang berteriak. Ada Pak Zaini, ada Pak Khalik. Gitu. Yang lain mesti harus berteriak. Dengan segala data yang ada, mestinya ya harus diteriakin. Ini loh yang harus dibayar oleh Yusuf Mansur. Gitu. Ini harus dibayar oleh Yusuf Mansur. Jadi yang digambarkan oleh Pak Soeharto tadi itu, ini adalah sebuah upaya yang gigih dari orang yang dizalimi. Jadi orang-orang yang dizalimi menuntut hak-haknya, gitulah kira-kira. Saya sampai memberikan contoh begini. Ya orang Indonesia nih kalau nggak melawan kepada Londo, sebelah nggak merdeka kita. Coba Belanda datang sini lagi kita terima, ya nggak merdeka-merdeka. Tapi rakyat ini dia lawan itu, masyarakat melawan. Semua melawan gitu. Ya merdeka. Nah kalau di kampung-kampung yang pernah menjadi korban Yusuf Mansur, atau uangnya disebar ke Yusuf Mansur gitu, harus melawan. Jangan tunggu orang lain gemarah. Enggak, sekarang bangun tidur aja, Bapak Ibu sudah bisa melawan. Kan sekarang tidak ada orang yang tidak punya handphone. Bikin video, sebarkan. Tulis identitas, ini nomor HP gitu. Kalau dianggap fitnah nanti, itu dituntut gitu. Karena seperti kata Soeharto ke saya itu setelah saya nonton video Pak Tabrani, gitu, memang orang ini harus dikejar gitu. Ya memang begitu. Apalagi sekarang dia ikut nyalek gitu.
Nyalek kalau tekanan kepada dia itu banyak, oh dia takut. Tapi kalau kita diem adem-adem ya disangka dia tuh tokoh besar gitu. Disangka dia tuh clean man gitu kan. Orang bersih. Padahal kasusnya bergelimangan kasus di mana-mana. Nah yang kecil-kecil tuh maju. Yang tukang bakso maju gitu. Yang diajak lu ajakan sedekah yang gak terbukti maju. Karena emang secara dalil itu penipuan. Nah dengan cara begitu orang akan bisa mendapatkan hak-haknya. Jadi melawan Yusuf Mansur cara menang tuh begitu caranya. Kalau nggak tertekan dia nggak mau berdamai. Tekanlah dia dari mana-mana, maka uang akan dikembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.